Pagi teman-teman, saya lagi ada di depan Pos Gurindam 5 Pekanbaru. Salam kenal buat teman-teman yang di Pekanbaru. Ini ya posisi persis di persimpangan Mall SKA. Itu ada Living World ya. Tadi concern saya pertama, 3 hari ini mungkin saya sudah pantau lokasi ini ya. Memang seringkali terlihat ada penindakan, dan yang mencurigakan pelanggar-pelanggar itu dibawa ke dalam semua. Ketika keluar tidak terlihat memegang surat tilang ya. Ya, tidak terlihat membawa surat tilang. Lalu tadi saya sempat udah ke dalam izin. Sebelumnya saya sudah sempat cek ini. Ini kita bisa lihat ya. Ada 2 kendaraan di sini. Ini tadi salah satunya diakui oleh beliau yang ada di dalam. Ini kendaraan beliau. Ketika saya mau ngajak dia ke depan sini, karena saya pertanyakan kenapa ini di database Samsat harusnya Yamaha ya, BM2391HM. Ini di database harusnya Yamaha, teman-teman. Tapi kita lihat di sini kendaraannya Honda. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa oknum ini pakai plat bodong ya. Sekarang kondisinya beliau tidak mengizinkan saya masuk. Ketika saya udah keluar, langsung mengunci diri di dalam. Halo Kak, misi. Nah, malah ngumpet ke belakang ya. Ini nih yang nggak bener nih ya. Gimana bisa Bapak Polantas ini yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar hukum itu sendiri. Pos Gurindam 5. Identitasnya kita sudah tahu ya, nanti ada videonya dari dashcam saya. Ya, sebelum ini lokasi kedua hari ini. Tadi sebelumnya saya sudah sampai berdarah, itu pernah viral. Tadi di sana saya juga dapat bukti. Terlihat di tertangkap kamera kita juga ada penyerahan uang 100.000 dari korban. Lalu ketika saya mewawancarai korbannya, ada oknum yang kebetulan lewat lalu menginformasikan ke pos sehingga semuanya pada bubar. Nanti saya tunjukkan hasil rekamannya. Jadi situ tertinggal ada 2 topi dan peralatan lainnya, ada gorengan-gorengan segala macam itu ditinggal. Jadi oknum-oknum itu kabur dalam kondisi terburu-buru. Nah, hari ini tidak, Pak Indo, beliau nggak mengizinkan saya masuk. Tadi sebenarnya saya udah sempat ke dalam. 3 kali saya sempat ke dalam. Sekarang beliau nggak mau buka nih. Halo, bisa Pak? Dikunci dari dalam. Pak, minta klarifikasi dong. Ya, Pak, platnya Pak, saya mau minta klarifikasi itu aja Pak. Itu kendaraannya kenapa Yamaha di database, sedangkan motor yang pakai itu mereknya Honda. Jadi ya seperti yang terjadi sebelumnya, ini oknum nggak berani keluar ya. Nih, ini kita cek lagi nanti. Tapi yang pasti ini di database Samsat harusnya Yamaha. Tapi teman-teman bisa lihat ini Honda ya. Saya cuma minta klarifikasi aja dari beliau. Kenapa di sini Honda, tapi platnya ini harusnya yang dipakai plat Yamaha ya. Ini bodong dan terbukti oknumnya nggak berani keluar tuh. Saya dikunci, dia mengunci pos, tidak berani keluar. Kita akan putarin ya, teman-teman yang di Pekanbaru mungkin tahu lokasi ini. Ya, ini di depan simpang SKA. Di sana ada Living World. Di sini sering cukup aktif posnya melakukan penindakan. Kemarin juga sempat terekam dashcam saya, di sana ada motor yang lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba didatangin oknum langsung cabut kunci. Jadi si pengendara tadi terpaksa mendorong motornya, sedangkan oknum naik motor ke sini. Sedangkan si pengendara terpaksa mendorong ininya karena kuncinya diambil. Ya, ini dia flyover SKA. Sekarang oknumnya mengunci diri di kamar. Kita sebagai masyarakat yang seharusnya dilayani ini, dan pelayan masyarakatnya ada di dalam, itu tidak mencontohkan sikap humanis ya, bukan sikap promotor. Nah, ini mengunci diri di dalam, keterlaluan ini ya. Ya teman-teman. Assalamualaikum Pak. Nah, pada ngumpet ya. Buat Bapak Kapolda Riau, Bapak Kapolres Tabes, Bapak Kabid Propam, tolong ini ditertibkan. Ini anggota Anda
menggunakan kereta bodong, plat bodong. Seharusnya ini platnya untuk Honda motor Yamaha, tapi ternyata di sini Honda. Kita tidak tahu sudah berapa lama dipakai ini kendaraan bodongnya. Kita tidak tahu statusnya gimana, apakah ada pinjam pakai. Tapi yang jelas kalau ini sudah dipakai lama, artinya dia sudah lama nih melanggar hukum, ya. Sekarang anggota Bapak ada di dalam, Pak, di pos Gurindam 7. Tidak berani keluar. Saya cuma minta klarifikasi ini kenapa pakai motor bodong, ya. Kenapa pakai motor bodong? Apakah tidak ada kendaraan operasional dari kantor yang bisa digunakan untuk penindakan? Karena tentu saja ini tidak mencontohkan yang baik buat masyarakat. Di sini beliau-beliau ini juga melakukan penindakan, tapi dia sendiri melanggar. Ya, buat Bapak Kapolda Riau, Bapak Kapolrestabes Pekanbaru, Bapak Kabid Propam, dan terutama Bapak Kapolri, tolong Pak, ini temuan kesekian dan tidak hanya di Pekanbaru ya. Tadi juga saya sempat merekam satu oknum juga pakai kendaraan bodong, tidak ditemukan sama sekali ketika dicek di Samsat dan aplikasi Samcek Pajak Riau. Nah, kalau ini kasusnya beda, ketemu identitas kendaraannya ketemu ketika dicek, tapi Yamaha bukan Honda. Ini kita lihat Honda ya, jadi berbeda. Jadi ini pakai plat palsu. Ya ini nggak pantas nih. Sekarang anggota Bapak mengunci diri Pak di dalam pos. Pos ini dibangun buat masyarakat, buat pelayanan masyarakat. Saya cuma mau minta klarifikasi, tapi beliau mengunci diri. Saya tadi sudah sempat masuk ke dalam. Beliau awalnya sudah kooperatif menjawab, tapi ketika saya pertanyakan mengenai motornya itu kenapa platnya bodong, beliau sekarang mengunci diri dan tidak berani keluar. Assalamualaikum Pak. Jadi positif nih ya, kalau Bapak nggak berani buka pintu, berarti Bapak sudah positif salah nih. Saya kasih pembelaan nih Pak. Tolong dibuka Pak. Bapak kan di sini pengaturan, silahkan dong pengaturan. Tolong dibuka Pak. Nah, dia cuma ngangguk-ngangguk tapi nggak mau buka, ya. Pos Gurindam 7. Gurindam 5, sorry, ini Gurindam 5. Tadi Gurindam 7 juga saya sudah sidak dan oknumnya pada kabur semua. Di sana terbukti ada pungli 100.000 dan keterangan dari pelanggar saya sudah dapat juga. Ada bukti juga rekaman terlihat uang 100.000 yang dipegang salah satu pelanggar, abangnya. Tadi ada 3 orang, ternyata sekeluarga. Dia panggil bapaknya, panggil abangnya. Nah, abangnya katanya ambil uang dulu KTM. Ketika balik lagi, terekam oleh saya menyerahkan uang 100.000. Lalu ketika saya mencegat korbannya, ada oknum yang lewat menginformasikan ke pos Gurindam 7 tersebut, sehingga langsung bubar berlawanan arah, ya. Jadi ini dia positif ya, pos Gurindam 5 disalahgunakan, oknumnya terbukti pakai